Saudara mantan pelatih timnas Shin Taeyong mengungkapkan akan memprioritaskan melatih Indonesia jika ada tawaran untuk kembali. Lalu apa plus minus seorang pelatih kembali menangani tim yang pernah dilatihnya? Kami akan ulas dalam dialog di Indonesia Pagi bersama Premana Tenaya. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 Kardu Induk 150 kV baru, masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Nama Shin Taeyong memang masih menjadi perbincangan usai posisi pelatih kepala timnas Indonesia kosong sepeninggal Patrick Kluivert. Lewat wawancara baru-baru ini dengan GoPost Asia, Shin Taeyong sempat menyinggung posisi kepelatihan di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Walau tertarik kembali ke Indonesia, Shin Taeyong mengaku belum mendapat tawaran dari PSSI untuk kembali. 인도네시아에서 부르면 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 갔던 조건이고 그보다 더 좋은 조건이고 인도네시아가 만약 제시한다면 당연히 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. Analis sepak bola Wesley Hutagalu mengatakan peluang Shin Taeyong kembali melatih timnas Indonesia masih terbuka. Namun Wesley bilang keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Tetap terbuka, sehingga Pak Tetap Erik terbuka. mau nggak mendengar suara-suara orang banyak, dan keputusan itu jangan keputusan Pak Erik, itu keputusan Expo dan ketua. Tapi kan STY juga sempat menyebutkan bahwa yang penting ada kesungguhan. Apakah ini juga bagian dari kode STY? Kode itu sudah dimulai, tadi saya katakan JJ terus-menerus menggulirkan konten-konten soal STY bisa saja, tapi kesepakatannya dari kesepakatan kalau STY minta kesepakatan dari ini dari federasi juga ada kesepakatan yang belajar bahasa Indonesia, transfer knowledge itu jangan sampai nggak terjadi. Kita butuh ilmu STY untuk pelatih-pelatih kita butuh itu. PSSI masih belum menentukan pelatih timnas yang baru menggantikan Patrick Kluivert. Namun sejumlah nama ramai dibicarakan publik. Nama mantan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong kembali mencuat. Secara terang-terangan, STY juga membuka hati jika tawaran datang dari PSSI. Kemudian ada Jesus Casas. Dia pernah menjadi pelatih Irak dari 2022 sampai 2025 dan meraih juara Piala Teluk 2022.
Liputan Kompas. Ada kode dari Sintayong yang bilang akan memprioritaskan Indonesia bila mendapat tawaran kembali. Apa sebenarnya plus minus jika seorang pelatih comeback di timnas Indonesia bisa selama sudah berbeda dari beberapa waktu lalu kita bicara soal ST gitu ya. Sudah ada lampu hijau, bahkan mungkin jalan tol nih ya dari SDY biar bisa comeback ke Indonesia. Kalau Anda melihatnya seperti apa nih, Bang Andre? Semakin positifkah kita bisa menarik ST kembali? Ya, kalau saya sih menganggap coachin kembali ke Indonesia itu saya sudah merasakan dalam pertemuan 2 bulan yang lalu ya. Waktu saya berkunjung ke Seoul, saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya merasakan mental beliau. Sudah tahu sejak 2 bulan lalu. Permasalahannya Mas ya, ini supaya publik tahu, permasalahannya sampai sekarang rapat esko-nya aja belum ada gitu lah. Kita sibuk berdebat, berdiskusi, menganalisis, tapi sampai sekarang rapat esko PSSI itu belum ada. Sampai sekarang PSSI belum mengagendakan rapat esko, baik untuk evaluasi kegagalan timnas maupun menanyakan ke PSSI ada apa. PSSI mengulur-ngulur waktu untuk mengadakan rapat ini. Tapi sampai sekarang ada kesan kelompok di PSSI yang menunda. Meskipun sebagian besar exco sudah meminta rapat dilaksanakan segera, tapi ada pihak yang menunda. Sampai pagi ini kita bicara hari apa nih? Sebentar. Kamis tanggal 23 Oktober. Kalau pakai alasan ketua umum ada acara ketua umum sudah selesai. Ya, acara ketua umum menikahkan anaknya sudah selesai. Apalagi gitu loh. Jadi menurut saya ini yang perlu pertanyakan oleh Bung Kesit sama Mas Haji, bukan siapa, tapi kapan kita Bang Andre, kalau Anda melihat kira-kira penyebab dari balik ini apa, Bang Andre? Jesus Casas, siapapun, ini sekarang kenapa ada pihak di PSSI menunda evaluasi ini? Kalau analisa Anda, Bang Andre, mungkin bisa sedikit buka seperti apa yang terjadi di belakang dapur ini? Ya, kalau analisis saya, kenapa ditunda-tunda? Pertama, dugaan saya. Pertama, awalnya ingin mempertahankan tim kepelatihan terbaik Belanda ini. Awalnya, tapi karena tekanan publik begitu besar, gelombang salju begitu besar, air bah ini begitu besar, apalagi sudah ada tagar-tagar tambahan ya, selain Patrick Out ada tagar tambahan, lalu ada yang pasang poster, lalu spanduk di jalan-jalan, akhirnya ada yang takut. Akhirnya ada yang catat Patrick. Oke, baik. Itu pertama ya, analisis saya. Tapi masih ada pihak yang ingin mungkin menunda-nunda lagi supaya ya akan memasukkan gelombang kedua kepelatihan Belanda, ditunda terus, harapannya kemarahan publiknya reda. Oke. Yang saya ini analisis dan dugaan ya. Nah, karena sebagian besar exco sudah meminta segera diadakan rapat, tapi belum sampai hari ini kita bicara, sampai kemarin saya menanyakan, belum ada sama sekali rencana rapat exco. Kemarin ya, saya belum tanya lagi pagi ini. Oke,
soal rapat Exco kapan. Cuman saya mau ke Coach Aji. Jadi kalau kita muter-muter analisis percuma, yang harus disuarakan oleh kalau saya wawancara dari STY mengatakan bahwa STY akan siap kalau mendapatkan tawaran dari Indonesia kembali. Tentunya ini saya tidak tahu STY ini sadar atau tidak, itu memang secara halus sepertinya pressure kepada pengurus PSSI, di mana banyak masyarakat atau netizen yang menginginkan STY kembali, tetapi juga tidak semua, ya, ada yang ingin STY kembali, ada yang tidak harus mencari pelatih yang lain. Tapi kembali lagi bahwa itu adanya keputusan memang berada di kepengurusan PSSI mengambil STY atau pelatih yang lain. Tapi menurut saya dengan komentar STY yang seperti itu menurut saya akan menimbulkan sesuatu yang tidak kurang simpatik kepada manajemen PSSI, karena itu merupakan salah satu sedikit pressure secara halus gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan juga. Ya. Menurut saya sih analisa saya seperti itu, karena memang banyak tekanan terhadap PSSI untuk mendatangkan STY, tetapi kan tentunya PSSI punya pertimbangan. Kenapa STY dulu sempat diberhentikan? Ada banyak masalah di tim, kayak yang saya dengar ya. Ada banyak masalah, pemain-pemain juga melakukan rapat sendiri, meeting sendiri tanpa sepengetahuan STY. Tentunya pasti kan ada masalah di tim ini, kan begitu. Oke. Ini satu pukulan yang telak buat seorang pelatih, bahwa ada pemain yang meeting tanpa sepengetahuan pelatih itu berat sekali gitu. Jadi menurut saya dengan komentar STY seperti itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Justru menurut saya pengurus PSSI tidak terlalu simpati dengan situasi yang seperti itu. Seharusnya mungkin dia harus menyampaikan, ya saya tidak berkomentar dulu karena ini menjadi wewenang manajemen PSSI, itu justru akan menjadi sesuatu hal yang simpatik. Tapi dengan komentarnya STY seperti itu akan menjadi pertimbangan lagi untuk bisa mendatangkan STY. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau Bung Kesit sendiri punya pandangannya sama nggak nih Bung? Kalau soal STY balik ke kita lagi, tadi mungkin ada beberapa halangan gitu ya soal komunikasi dengan pemain yang kemudian kurang baik, dan kemudian ada tadi proses di PSSI yang juga belum mulai gitu rapat Exco-nya. Seperti apa Bung Kesit? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal mantan pelatih kembali lagi begitu ya setelah dipecat gitu atau setelah mengundurkan diri, ini bukan sesuatu yang baru sih ya dalam sepak bola. Banyak negara yang melakukan itu gitu. Ya, kira-kira seperti Saudi Arabia, lawan kita yang kemarin sukses mengalahkan Indonesia, misalnya sebelumnya pernah ditangani oleh Reinhard Harvard, kemudian dipecat ya, diganti oleh Alberto Mancini, tapi kemudian Reinhard datang lagi begitu ya. Kemudian kalau kita ke Brasil misalnya, dulu ada Carlos Alberto Pereira pernah tahun 94, kemudian lama tidak melatih lagi ya, setelah itu tahun 2006 dia lagi begitu, 2003 sampai 2006 dia lagi. Artinya bukan sesuatu yang baru. Indonesia juga pernah melakukan itu kok. Alfred Riedel ya, almarhum itu pernah. Kemudian Ivan Kolev juga pernah menangani timnas, kemudian selesai kembali menangani. Jadi bukan sesuatu yang prinsip lah artinya. Cuma memang masalahnya kembali lagi kepada PSSI. Kalau persoalan STY, saya melihat masalahnya sebenarnya tidak terletak pada STY ya, tapi pada PSSI. Ketika mereka melakukan pemutusan kerjasama ya, saya katakan seperti itulah, di tengah jalan, ketika STY sedang bagus-bagusnya, ketika publik sedang cinta sama dia, kemudian PSSI menurut saya melakukan kesalahan yang fatal dengan mengkat tiba-tiba STY, itu memang merupakan sebuah musibah begitu ya. Harapannya kan ketika pelatih baru itu datang, kemudian bisa mengubah ya situasi tim dan harapannya menjadi lolos gitu ya. Kan ternyata tidak terjadi. Ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Pelatih yang baru ternyata tidak mampu untuk bisa mengangkat performa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ya saya pikir kalau kemudian STY ingin kembali lagi ya boleh-boleh aja begitu. Cuma masalahnya apakah PSSI dengan situasi-situasi sebelumnya ketika konflik terjadi dengan STY kemudian legowo nih mau narik dia lagi begitu kan. Kalau saya sih menurut saya sudah lebih baik fokus aja ke pelatih baru ya. Kemudian legasi yang sudah ditinggalkan oleh STY biarkan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus, yang sangat manis lah buat STY sehingga masyarakat juga bisa melihat gitu seperti apa kinerja pelatih baru kalau kemudian nanti PSSI misalnya
melakukan perombakan dengan mengganti pelatih. Tapi nggak gambling lagi tuh, Bung Kesit, kalau misalnya kita ambil pelatih baru, ternyata nanti ujung-ujungnya kayak Kluivert lagi gitu, ternyata blunder itu risiko. gitu. Ini kan sebuah pilihan ya. Termasuk misalnya menarik lagi STY. Apakah jaminan misalnya Indonesia di Piala Asia lah katakanlah yang paling bergengsi di tahun 2027 nanti bisa mengulang sukses seperti Piala Asia sebelumnya, misalnya seperti itu gitu ya. Atau justru gagal misalnya. Ini kan masih gambling semuanya, siapapun pelatihnya, termasuk STY kalau dia kembali lagi, itu semuanya masih gambling gitu. Karena pokok persoalannya saya pikir ada di PSSI. Bagaimana PSSI kemudian mengelola manajemen ya tim nasional ini secara baik gitu. Tidak kemudian asal melepas target begitu loh. Targetnya harus jelas, harus terukur. Jangan target untuk misalnya 2030 ya. Tiba-tiba karena ngelihat ini potensi timnya kayaknya memungkinkan. Padahal belum 100% yakin. Kemudian masyarakat dicekoki dengan target-target yang muluk-muluk yang akhirnya ketika tidak tercapai ya seperti sekarang yang kita lihat masyarakat sangat kecewa. Apalagi kemudian pelatih yang baru yang membuat gagal Indonesia begitu. Oke, jadi double ya gitu ya kecewanya ya gitu. Oke, Bang Andre punya pandangan yang sama nggak? Kira-kira ya udahlah kalau misalnya STY ini tadi ada beberapa mungkin halangan yang kita bisa lihat gitu ya. Kita pelatih baru aja walaupun ada resiko juga. Kita gambling di sana pelatih baru. Ini di luar dari rapat ESCO yang belum mulai nih, Baik. Bang Andre. Ya, tadi saya memberikan gambaran soal kondisi kekinian di internal PSSI. Yang kedua, soal apakah kita akan menerima STY atau tidak, sebenarnya itu kewenangan federasi. Tapi saya ingin mengulik satu-satu. Yang pertama yang disampaikan Mas Aji tadi, soal ada masalah. Saya rasa Mas, kalau ada perbedaan pendapat dengan 1-2 pemain itu hal yang wajar. Ya, soal taktik ya. Tapi kalau bicara komunikasi yang disampaikan oleh pengamat, lalu orang dalam PSSI ada permasalahan di ruang ganti, saya rasa itu tidak benar. Itu bisa diterjemahkan di mana? Waktu Sintayong dipecat oleh PSSI, bagaimana kita melihat media sosial seluruh pemain menyatakan mengucapkan selamat berpisah, mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin. Beda loh dengan Patrick Kluivert dipecat ini, gitu loh. Itu beda loh suasana media sosial pemain. Itu menunjukkan bahwa pemain tidak ada masalah. Mayoritas pemain, mungkin 1-2 ada yang bermasalah. Ada pemain yang saya dapat informasi minta Sintayong out. Ya, setelah lawan Cina. Bahkan pemain itu sebelum lawan Cina pun dia sudah minta paspornya dikembalikan karena ingin pulang. Nah, pernyataan saya ini kan nggak pernah dibantah oleh PSSI maupun manajer timnas. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi soal masalah komunikasi hanya komunikasi bermasalah, tapi bukan dengan mayoritas pemain. Jadi saya rasa kalau Coach Shin pun dikembalikan nanti, ya Coach Shin tidak akan bermasalah dengan pemain. Komunikasi nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, ini perlu dipahami publik ya. Dengan Pak Erik menjadi Menpora, merangkap menjadi Ketua Umum PSSI, otomatis PSSI tidak lagi bisa menikmati uang APBN seperti sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya Mas Haji, Bung Kesit. Otomatis sumber pendapatan dari APBN menghilang karena ada rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dengan Menpora. Nah, ini kan tidak boleh. Akibatnya mulai anggaran tahun ini, yang tahun 2026, PSSI tidak akan mendapatkan APBN. Nah, kalau itu terjadi kan kita harus melaksanakan efisiensi. Salah satu melaksanakan efisiensi itu apa? Dengan mengambil Sintayong lagi. Karena kita kan bayar kompensasi Sintayong. Nah, kompensasi ini kan kita bisa konversi untuk membayar gaji Sintayong untuk sampai Piala Asia 2027. Tapi sekali lagi, saya sih tidak fanatik harus Sintayong ya. Tapi saya fanatiknya siapapun yang dipilih oleh PSSI harus dipilih berdasarkan rasionalitas, objektivitas, rekam jejak yang panjang, bukan terburu-buru lagi. Dan kalau mau Belanda, ya kalau memang Pak Erik cinta mati dan bucin terhadap Belanda, ya ada Giovanni van Bronckhorst itu loh, gitu loh, yang punya darah Indonesia, asisten pelatih di Liverpool sekarang, pernah bawa juara Rangers di Liga Skotlandia. Carilah rekam jejak yang benar.
Ya. Nah, Oke, gitu oke. loh. Oke. Bukan Patrick Kluivert yang di Curacao saja. Nah, gitu Oke. loh. Baik. Jadi intinya ada plus Ya kalau minusnya juga, memang tapi plusnya juga cinta banyak nih mati untuk STY ya. Belanda, kalau Belanda harga mati gitu loh. Ya. Kalau Pak Erik mau punya persepsi Belanda Oke. adalah segala-galanya, kita harus pilih Oke. Belanda. Ya pilih Baik. Belanda yang bagus gitu loh. Baik. Jangan pilih Belanda odong-odong gitu. Baik, Coach Aji, gimana pandangannya Coach Aji? Kalau Anda melihat ini kan STY kalau misalnya ditunjuk ada beberapa plusnya gitu ya, kita bisa sekalian nyicil gajinya dengan kompensasi kemarin, terus juga paling tidak sudah ngerti lapangannya lah kalau di timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi masalah komunikasi di sana masih ada gitu, kita bahas. Kemudian yang untuk sebelumnya ketika dia dipecat dari Ulsan SC juga ini masalahnya karena komunikasi gitu, Coach Aji. Seperti apa? Iya, saya tadi kan sudah saya sampaikan, salah satu permasalahan kenapa STY diputus kontraknya itu kan terjadi komunikasi yang tidak bagus di dalam tim. Saya sendiri memang tidak ada di dalam tim, nggak tahu kalau Pak Andri itu di dalam tim atau tidak, beliau begitu tahu detail masalahnya, kalau saya kan di luar tim saya tidak tahu. Tetapi yang jelas menurut saya sangat yakin bahwa pemilihan pelatih nanti yang dilakukan oleh manajemen PSSI, Federasi PSSI itu jangan karena tekanan masyarakat gitu loh. Jangan tekanan karena masyarakat terpaksa mengambil Sintayong. Siapapun pelatihnya tidak ada masalah seperti yang disampaikan Pak Andri tadi. Yang terpenting adalah bagaimana federasi bisa memilih pelatih yang berkualitas, kurikulum vitae-nya bagus, terus karakter bermainnya seperti apa. Tentunya itu pasti akan menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya, dan saya sangat yakin federasi mengambil bukan karena tekanan, tentunya karena pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tentunya juga pengurus PSSI berkoordinasi dengan direktur teknik, kan ada direktur teknik itu kan di PSSI. Tentunya itu nanti mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar terukur, bisa tepat. Memang tidak ada satupun jaminan apakah Sintayong atau pelatih baru nanti bisa sukses. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. Siapapun tidak akan bisa pelatih. Tetapi paling tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh federasi untuk bagaimana tim ini bisa prestasi kan bisa kelihatan. Bagaimana nanti perekrutan pelatih, bagaimana nanti perekrutan pemain, bagaimana manajemennya jauh lebih bagus. Itu kan langkah-langkah yang mengarah untuk bisa sukses. Tetapi nggak ada satu, biarpun Pep Guardiola pun nggak ada jaminan bisa tim ini sukses. Tetapi kan paling tidak langkah-langkah depan, syarat-syarat untuk menjadi sukses itu terpenuhi. Begitu. Nah, ini dia Coach Aji, kesulitannya kan kita harus bisa memanage pemain yang mungkin namanya juga sudah besar-besar gitu. Mungkin sekelas STY juga masih struggling gitu ya. Seperti apa sih pengalaman Anda dulu, Coach Aji, ketika harus mengatur pemain-pemain yang sudah punya nama besar gitu? Iya, memang itu sulit ya, tidak bisa dilakukan semua pelatih. Jadi memang kalau kita melatih dengan pemain-pemain yang memiliki bintang, pemain-pemain bintang itu pelatih paling tidak memang harus pertama punya kualitas, kurikulum vitae-nya bagus, track record-nya bagus, dan memang meskipun dengan menghandle bintang, bagaimana seorang pelatih itu melakukan pendekatan secara personal, melakukan pendekatan secara group meeting. Terutama paling penting itu personal kalau untuk pendekatan seperti itu. Jadi pelatih, pemain itu bisa menyatu, pemain juga bisa merasakan bagaimana perhatian seorang pelatih terhadap pemain, itu tentunya pasti akan menjadi pertimbangan pemain. Jadi menurut saya memang handling the team itu memang berat, apalagi yang diundi dengan pemain-pemain bintang itu nggak mudah. Itu tentu keahlian seorang pelatih, bagaimana cara pendekatannya pelatih sehingga semua pemain yang ada di dalam tim itu bisa respect, bisa juga pelatih sebagai contoh, bisa juga pelatih sebagai motivator bagi orang tua, bahkan cara latihan, materi latihan pun juga akan membuat pemain itu respect kepada pelatih, bisa seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini dia kemudian yang harus kita cari gitu ya, siapa kalau selain STY yang bisa paling tidak melebihi STY untuk bisa memanage timnas kita. Nanti akan saya tanyakan ke Bu Gesit, tapi jangan dijawab dulu Bu Gesit, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.